lagi dengan Lausa Angel. Dan hari ini Lausa mau bertanya dulu, apa kabar kalian? Lausa harap kita semua kabarnya baik ya. Untuk memulai kebaktian kita, Lausa mau ajak kita semua untuk bangkit berdiri, karena kita mau menyanyikan pujian dari terbit matahari. Ikutin gaya Lausa ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji siapa? Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Kita puji bersama. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekarang kita akan berdoa untuk membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita satukan hati dan berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membangunkan kami pada pagi hari yang indah ini. Tuhan, kami ingin ikut baktian, kami ingin memuji nama-Mu, dan kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah Bapa, Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekarang Lausa mau ajak kita semua untuk menyanyikan lagu pujian yang kedua, Dengar Dia Panggil Nama Saya. Sesuai dengan tema hari ini, Lausa mau ajak kita untuk jadi lebih taat lagi sama Tuhan Yesus. Kalau Tuhan panggil, kita harus jawab ya, ya, ya. Mari kita nyanyikan lagu ini, Dengar Dia Panggil Nama Saya, sambil bangkit berdiri ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya.
tiba waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, Lause mau ajak kita semua untuk duduk. Sekarang kita mau menenangkan hati kita. Kita mau menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Halo anak-anak, kita telah memuji Tuhan tadi ya. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ikut Lause di dalam hati saja. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh memuji Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami agar boleh mengerti. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, Lause punya cerita tentang seorang anak bernama Angeline. Suatu ketika, Papa Angeline pulang membawa hadiah, kotak kecil. Ada yang tahu isinya apa? Bukan perangkap tikus ya, tapi Angeline diberikan handphone. Wah, Angeline senang gak? Senang, dia punya handphone baru. Kalian tahu dia download apa? Dia ternyata download Mobile Legends, Baby Panda, Roblox, Twitter, Among Us, lalu game yang lainnya. Juga Angeline bikin Instagram. Lalu dia download TikTok. Dia download apa saja. Tapi suatu ketika, Papa datang mengajak Angeline ngobrol. Angeline, kata Papa, Angeline, hati-hati kalau kamu online. Jangan sembarangan upload video dan foto kamu. Jangan juga chatting sama orang asing yang baru kenal. Apalagi kasih nomor WhatsApp kamu. Nah, suatu hari Angeline sedang nonton video di TikTok. Wah, kok semua di sana pada dance ya? Nah, Angeline juga nggak mau kalah. Lalu dia merekam dirinya lagi dance. Wah, Angeline tidak dengar pesan Papa. Dia upload videonya di internet. Lalu ternyata banyak yang nonton, dipuji, dibilang wah dance kamu bagus. Angeline senang nggak? Wah, dia senang dipuji. Lalu orang itu nanya, Angel, boleh nggak minta nomor WhatsApp kamu? Orang itu nanya, Angel, boleh tahu rumah kamu nggak? Share location ya di WhatsApp. Aku mau datang, bawa es krim, bawa coklat. Wah, Angeline senang. Lalu Angeline share locationnya. Jadi orang jadi tahu rumah dia. Suatu ketika, Papa lagi pergi bekerja. Mama lagi pergi belanja ke pasar. Lalu teman TikToknya Angeline datang dengan WhatsApp. Angel, aku sudah di depan rumah kamu nih. Buka pintu dong. Yuk, di dalam mobil aku ada es krim dan coklat. Wah, Angeline senang. Dia turun, ikut, dan hampir masuk ke mobil orang asing yang baru dia kenal. Untung waktu itu Mama baru pulang. Mama ada kelupaan sesuatu. Lalu kaget. Mama teriak, kamu ngapain sama anak aku? Wah, teman Angeline itu kaget. Langsung kabur masuk ke mobil. Untung saja Angeline belum masuk. Wah, untung Mama datang.
Kalau tidak, Angeline dibawa kabur dan tidak ketemu mama lagi. Nah, Angeline tidak dengar-dengaran sama papa. Papa bilang apa? Jangan sembarangan upload video kamu. Jangan kasih nomor WhatsApp ke orang asing. Tapi Angeline tidak taat. Tidak seperti Maria yang ada di Lukas pasal 1. Ayo kita buka Lukas pasal 1 ayat 26. Di sana Maria mendengarkan perkataan malaikat yang diutus Tuhan. Dalam Lukas pasal 1 ayat 26. Nah, anak-anak, Tuhan Allah di surga memanggil malaikat Gabriel. Gabriel! Wah, ayo kita panggil Gabriel. Gabriel! Tuhan berkata, Gabriel, pergilah ke kota bernama Nazaret. Lalu Gabriel mengepakkan sayapnya. Ayo, kalian bisa nggak mengepakkan sayap seperti malaikat? Ayo terbang. Hush. Nah, kita hari ini juga bisa ke Nazaret. Naik pesawat sampai di satu bandara. Habis itu masih harus naik bus lagi. 2 jam. Baru sampai di Nazaret. Wah, ini kota yang besar, modern. Di sini juga ada gereja. Nama gerejanya Maria. Karena orang menyangka disinilah Maria dikunjungi malaikat Gabriel. Tapi di zaman dulu gereja ini belum ada. Karena di zaman Maria hidup masih berupa rumah kecil. Nah, di kota Nazaret ada perumahan yang disebut Nazareth Village atau desa Nazaret. Di sini kita bisa melihat rumah-rumah zaman dulu. Di sini ada tempat berdoa, juga ada rumah tempat tukang kayu. Dan kita bisa melihat orang yang lagi menampi gandum. Ada tempat juga untuk memeras buah anggur. Buah anggurnya ditaruh, lalu diperas menjadi jus yang enak. Lalu juga ada kandang. Ada kandang yang jaga gembala. Gembala memberi makan pada panda. Kok panda? Domba. Dan juga ada penenun bulu domba menjadi benang. Nah, di sini juga ada makanan yang enak-enak. Nah, waktu itu Allah mengutus malaikat Gabriel pergi kepada seorang gadis muda yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Gadis muda itu Maria. Nah, ada yang tahu nggak apa artinya bertunangan? Apa ya bertunangan? Bertunangan artinya dijodohkan untuk nanti menikah. Seperti pacaran, nantinya harus menikah. Ini artinya bertunangan. Maria bertunangan sama siapa? Sama Yusuf. Nah, lalu Gabriel masuk ke dalam rumah Maria. Dia terbang, lalu dia berhenti, dan dia berkata apa? Salam, hai kamu yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau. Wah, Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya di dalam hatinya, apa ya arti salam itu? Apa ya? Lalu kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria. Jangan takut, hai Maria. Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Wah, anak-anak, apa ya artinya kasih karunia? Ini karunia. Ada yang tahu apa artinya? Kita sebut bersama. Karunia. Nah, Lause punya satu cerita untuk menjelaskan apa itu karunia. Pada zaman dulu, di zaman Maria, ada seorang gadis yang baik hati, tetapi dia tidak cantik. Namanya, ayo tebak, namanya siapa? Namanya Gebi. Siapa? Gebi. Kita sebut bersama. Gebi. Lalu, papa mama Gebi tidak punya banyak uang. Juga baju Gebi tidak bagus. Untungnya, Gebi tidak merasa dirinya jelek. Dia itu pernah ikut lomba putri Nazaret. Wah, juara 1.
Soalnya waktu itu yang ikut cuma dia sendiri, makanya juara satu. Jurinya juga neneknya sih, makanya dia menang. Hmm. Lalu kalau orang ditanya, kamu mau nggak seperti Gaby? Mereka akan geleng-geleng. Ih, Gaby kan nggak cantik, rambutnya nggak bagus, nggak pinter, habis itu bajunya jelek, dekil. Tapi suatu hari ada utusan dari istana raja di kota. Seorang jenderal yang kuat, besar, tinggi banget. Tahu nggak tingginya seperti apa? Setinggi kucing. Iya, setinggi meong. Tapi kalau lagi naik di atas lemari, jadi tinggi. Kalau melihatnya ya susah. Jenderal ini datang ke rumah Gaby dan menyapa. Hai, aku Tayo. Kok salah? Hai, Gaby. Aku adalah Jenderal Marius. Siapa? Marius. Jenderal Marius berkata, halo Gaby, tuanku Paduka Raja yang di istana mengutus aku. Soalnya di istana Paduka baru lahir seorang dedek kecil, pangeran, namanya Joshua. Masih bayi, masih kecil segini. Ini kekecilan ya? Ini tangannya doang sih. Dedeknya segini deh, kecil. Gaby, Paduka Raja memilih kamu dari seluruh gadis di negeri untuk menjadi kakak yang menjaga pangeran dedek, pangeran Joshua yang baru lahir. Wah, tetangga desa jadi bingung. Kok Jenderal Marius datang malah pilih Gaby ya? Kan Gaby itu tidak hebat. Ngapain dia jaga dedek pangeran ya? Kan Gaby juga tidak cantik, tidak kaya, tidak pintar. Nah, tapi kenapa nggak temennya Gaby aja yang pintar itu, yang cantik, yang orang kaya, yang bajunya bagus, yang wangi? Kok Tuanku Raja pilih Gaby? Nah, anak-anak, inilah karunia. Gaby tidak hebat, tetapi Tuanku Raja mau meminta Gaby untuk menjaga dedek bayi. Sama seperti kita juga tidak selalu pintar, tetapi kita juga tidak selalu hebat, tidak paling kuat, tidak paling cantik, bukan yang ranking di sekolah, bukan yang paling disayang guru. Kita mungkin tidak paling banyak teman kita, tapi Tuhan, Allah Bapa kita, Tuhan kita mau sayang sama kita. Tuhan yang punya seluruh dunia, punya gunung, punya pohon di taman, punya bunga, punya segala sesuatu. Tuhan kita, Tuhan itu yang sayang sama kita. Tuhan itu juga yang mengutus malaikat Gabriel yang hebat meminta Maria untuk menjaga bayi Tuhan Yesus. Inilah karunia. Kita sebut bersama ya. Karunia. 1, 2, 3. Karunia. Ya, kalian pintar. Nah, Gabriel berkata kepada Maria. Di kitab Lukas pasal 1 ayat 31 dikatakan, sesungguhnya Maria, kamu akan mengandung, akan ada dedek bayi di perut kamu. Maria, kata malaikat, kamu akan melahirkan seorang anak. Lalu nanti kamu akan namain siapa Maria? Kata malaikat itu. Ada yang bisa tebak? Ada yang bisa tebak gak? Siapa nama anaknya? Amon. Bukan Amon. Itu mah Lause. Ayo siapa? Betul, anaknya Maria, Yesus. Tuhan Yesus. Lalu malaikat Gabriel berkata, Maria, Yesus ini akan menjadi besar nantinya. Dan dia akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Anak Allah. Dan sama seperti Raja Daud dulu. Raja Daud dulu kan suka mengajak orang untuk menyanyi, memuji Tuhan, berdoa sama Tuhan. Raja Daud membawa orang untuk sayang sama Tuhan. Nanti Yesus juga akan datang mengajak orang
memuji Tuhan, membuat orang rajin berdoa, dan membuat orang sayang sama Tuhan. Tuhan Yesus akan memimpin orang selama-lamanya, seterusnya, sampai beribu-ribu tahun, beratus-ratus tahun, sampai seterusnya. Tapi Maria bingung, bagaimana caranya malaikat? Bukannya kalau mau punya dedek bayi, aku harus punya suami ya? Lalu malaikat jawabnya apa? Oh, Maria, Roh Allah akan turun atasmu. Kuasa dari Allah yang maha tinggi akan ada di atas kamu. Ke atas siapa? Ke atas Maria. Lalu Gabriel menjelaskan, Maria, anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Apa ya artinya kudus? Ada yang tahu artinya kudus? Kudus. Kita sebut bersama. Kudus. 1, 2, 3. Kudus. Apa ya artinya? Kudus artinya berbeda. Tidak sama seperti yang lain. Tidak suka meniru yang nakal. Tidak suka ikut-ikutan yang bandel. Kalau yang lain suka tidak dengar-dengaran, Tuhan Yesus beda. Kudus. Itu artinya kudus. Kudus artinya apa? Beda. Berbeda dengan yang nakal. Nah, jadi Tuhan Yesus disayang nggak sama papa mama? Disayang? Iya, disayang. Nah, Gabriel juga beritahu lagi, Maria, kamu ingat gak Oma Elizabeth? Dia kan sudah tua. Meskipun Oma Elizabeth sudah tua, tapi ternyata dia bisa juga punya dedek kecil. Wah, di perutnya Oma Elizabeth ada dedek kecil. Padahal kalau tua masih bisa punya anak gak? Sebenarnya sudah tidak bisa punya anak. Wah, tapi kok Oma Elizabeth bisa ya punya anak? Karena bagi Allah Bapa, Tuhan kita, tidak ada yang mustahil. Mari kita sebut mustahil. 1, 2, 3. Mustahil. Apa artinya? Artinya, meskipun orang bilang tidak bisa, tetapi Allah kita bisa membuat Oma yang seharusnya tidak punya anak, bisa punya anak. Apalagi kamu Maria, meskipun kamu belum punya suami, kamu bisa punya anak. Lalu, apa kata Maria? Maria berkata, aku mau dengar-dengaran, aku mau ikut kata Tuhan. Nah, Gabriel pun pergi. Nah, bagaimana malaikat terbang? Dia kepakan sayap. Kalian bisa kepakan sayap seperti malaikat? Lalu dia terbang, dikibas. Ternyata Maria mau taat, mau ikut perkataan Tuhan yang disampaikan oleh malaikat siapa tadi? Malaikat Gabriel. Nah, lalu ada cerita tentang Miki. Miki seorang anak cowok yang baru sekolah SD, sekolah dasar. Miki punya rahasia. Lalu mama bilang, Miki, udah jam 7, mau sekolah online. Wah, Miki juga taat, sama seperti Maria tadi. Tapi ternyata Miki punya rahasia. Wah, ternyata ketika Miki ikut sekolah online, ibu guru sedang menjelaskan. Wah, ketika bu guru menjelaskan, Miki ternyata buka WhatsApp. Dia chatting sama teman-temannya. Ketik-ketik, cerita-cerita. Miki dengar gak ya guru menjelaskan? Dengar sih, tapi Miki bisa ingat gak ya bu guru ngomong apa? Nah, tidak bisa. Tibalah waktunya penilaian akhir semester. Ulangan, ujian. Waktu ulangan, Miki kaget. Bingung dia. Dia baca soalnya, tidak mengerti. Wah, rupanya Miki tidak taat. Miki
tidak dengar-dengaran kata siapa? Kata mama. Miki tidak belajar. Miki chatting dengan teman-teman di sekolah. Lalu teman-teman tanya, halo Miki, kamu dapat nilai berapa? Wah, Miki diam. Dia nggak berani. Malu cerita nilai aku jelek dalam hati. Dia diam aja. Wah, rupanya Miki tidak taat. Tidak seperti Maria. Jadi, kita harus mau apa? Taat. Harus mau dengaran kata mama. Nah, ketika malaikat Gabriel memberitahu suara Tuhan, Maria taat atau tidak? Maria mau terima tanggung jawab. Tanggung jawab artinya apa ya? Permintaan dari Tuhan untuk menjaga Dede Tuhan Yesus. Sama seperti Maria, kita juga harus dengar-dengaran permintaan, suruhan, kata-kata dari Papa dan Mama. Nah, juga dari lause-lause, juga dari Pak Guru dan Bu Guru. Nah, mari kita berdoa. Kalian ikut dalam hati saja ya. Mari kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami boleh mendengar cerita tentang Maria. Maria dikunjungi malaikat dan dia mendengarkan suara Tuhan melalui malaikat. Maria mau taat. Tolong kami agar juga boleh taat, boleh dengar-dengaran, boleh menurut kata-kata dari Papa Mama, dari lause-lause, dari Pak Guru dan Bu Guru. Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ingat ya adik-adik, kita harus belajar taat seperti Maria. Sekarang sudah tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Kita akan memberikan persembahan sambil menyanyikan lagu Beri Syukur. Berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita satukan hati. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau telah menyertai ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami telah memberikan persembahan, biarlah persembahan ini dapat dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah, sampai jumpa adik-adik.